Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang menjaga dan memelihara kami sampai saat ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh mengerti dan biarlah kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-5 hingga pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan di ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini seringkali kita itu lupa akan sejarah kehidupan kita. Di mana di saat kita sulit, susah, atau dalam pergumulan, kita itu jauh bisa lebih dekat dengan Tuhan, begitu ya. Pada saat kita hidup sulit, penuh dengan pergumulan, ya, hidup dalam memulai sebuah usaha, sebuah pekerjaan, kita biasanya akan jauh lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar kita tidak mampu, tidak bisa melewati segala sesuatunya. Tetapi akan berbeda ketika kita itu sudah mulai memiliki segala sesuatunya. Apalagi kita memiliki apa yang dulu kita tidak punya. Nah, yang menjadi masalahnya adalah ketika kita menjadi lupa apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kira-kira gambaran inilah yang kita bisa pelajari di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-11 ayat ke-5 hingga pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-16. Bagaimana Rehabeam dulu mereka masih hidup ya, takut akan Tuhan ya, mengikuti jalan Daud di dalam kepemimpinan dan juga kerajaannya. Namun setelah mereka berjaya, setelah mereka menjadi lebih baik ya, mereka menjadi kokoh, kekuasaannya menjadi tangguh, mereka mulai meninggalkan hukum Tuhan dan merasa bahwa kalau mereka bisa kuat, mereka bisa hebat, itu karena kehebatan mereka. Alhasil karena kesombongannya membuat mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita? Ketika kita dalam situasi, kondisi baik-baik saja, aman-aman saja, apa yang menjadi kebutuhan kita tercukupi, seringkali membuat kita lupa akan Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Kita bisa sukses, kadang kita berpikir ya karena memang saya pandai, saya cakap bekerja sehingga saya bisa menghasilkan segala sesuatunya hari ini dengan baik. Kalau saya bisa menduduki jabatan tertentu karena memang saya termasuk orang yang bisa dipercayai. Dengan keilmuan yang saya miliki, dengan pengalaman yang cukup lama di bidang itu membuat saya layak untuk mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Baik keberhasilan kita, kesuksesan kita, apa yang hari ini ada pada kita nggak boleh lupa bahwa itu semua adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Nah, yang lebih parah adalah bukan hanya lupa, tetapi juga akhirnya meninggalkan hukum Tuhan. Meninggalkan apa yang menjadi bagian kita yang selama ini kita bangun dengan baik. Ada begitu banyak orang ya, ketika hidupnya sudah mulai baik, hidupnya mulai sukses,
mulai lupa akan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan. Ya contoh sederhana misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu waktu ekonomi pas-pasan, ya setiap hari Minggu bisa ke gereja, bisa ibadah dari awal sampai akhir, bisa dengan selesai. Tetapi dengan meningkatnya ekonomi, meningkatnya penghasilan, meningkatnya segala fasilitas yang ada, sudah mulai berpikir, hari Minggu kita kemana? Kalau dulu mengusahakan hari Minggu pasti ke gereja. Setelah punya segala sesuatunya, hari Minggu kemana? Dan ibadah kan sekarang bisa online, kenapa tidak? Dan betul ada banyak orang mengerjakan hal-hal yang demikian. Kadang ya pulang gereja cepat-cepat, kenapa? Ya kami ada acara, kami akan acara begini, acara begitu, dan lain sebagainya. Kenapa? Kenapa meningkatnya ekonomi, bertambahnya harta milik kita, membuat kita berubah kasih kita kepada Tuhan? Kita lupa kalau kita ada di posisi ini karena Tuhan yang memberkati kita. Saya percaya maksud Tuhan memberkati hidup kita bukan untuk seperti itu. Tapi justru kita menjadi yang lebih efektif. Dalam pelayanan mungkin dimaksud Tuhan untuk apa? Supaya pelayananmu lebih baik, kamu tak berkati. Supaya tidak mengganggu pelayananmu. Supaya kamu beribadah dengan jauh lebih tenang. Karena aku sudah mencukupi apa yang menjadi kebutuhanmu. Jangan semakin dicukupkan berkat kita, semakin melimpah harta milik kita, membuat kita tidak lagi memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Alhasil seperti Rehabeam. Dia tidak lagi hidup menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tentunya dia menerima konsekuensinya. Haruskah kita menerima konsekuensi itu baru kita sadar? Atau lebih baik kita sadar sejak dini? Jangan sampai ya meningkatnya kehidupan kita mengubah cara kita beribadah kepada Tuhan. Mengubah cara nada bicara kita kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika ada di antara kita yang karena apa yang kita punya hari ini membuat kita jauh dari Tuhan, kita perlu waspada. Semestinya berkat yang Tuhan berikan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Lebih efektif lagi di dalam kita melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjamin dan memelihara kehidupan kita. Tuhan, terima kasih. Ampuni ketika kami seringkali berubah setia di dalam hidup ini. Kami sadar seringkali situasi kondisi mengubah sikap kehidupan kami. Kami seringkali abai akan kehendak Tuhan. Kami tidak lagi mengutamakan, memprioritaskan Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan bagaimana semakin kami diberkati, semakin kami dipelihara, semakin kami merasakan kasih Tuhan, membuat kami juga semakin lagi mengutamakan Tuhan dan hidup di dalam Engkau. Tolong kami ya Tuhan untuk kami melayani lebih baik lagi, hidup lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Jika ada di antara kami yang karena pekerjaan, karena kehidupan ekonomi yang sudah jauh lebih baik meninggalkan Engkau, ingatkan kami, tarik kami kembali. Demikian juga jika ada yang sebaliknya. Karena dalam pergumulan, karena dalam masalah membuat kami juga semakin jauh, Tuhan tolong tarik kami juga. Untuk kami juga lebih dekat kepadamu, untuk kami tetap hidup terus mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.